Assalamualaikum teman-teman. Sesuai sama omongan kita kemarin, kita mau bacain kitab Syarah Ainiyah, yang dimana isinya itu ngebahas riwayat para wali dan orang-orang soleh, yang dimana ini karangan dari Habib Ahmad bin Zain Habsyi. Beliau itu murid dari wali besar, yaitu Imam Haddad. Siapa kali Imam Haddad? Pengarang Ratib yang kita baca. Siapa? Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbil Irsyad wa Gausil Ibadi wal Bilad. Beliau juga salah satu daripada imam Thariqah Ba'alawi. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sebelum beliau lahir, ketika beliau lahir, para aulia berkata, saat ini matahari menjadi dua. Matahari yang satu di langit yang memberi kehidupan bagi orang-orang yang hidup. Matahari yang satu, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang menghidupkan hati-hati yang telah mati. Dikatakan oleh Syekh Husain Bafaddal bahwasanya ada dua lautan ilmu. Yang pertama lautan ilmu ma'rifat Muhammad bin Alwi. Yang kedua lautan ilmu syariat Syekh Abdurrahman Al-Maki. Akan tetapi ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Alwi Al-Haddad, aku melihat kedua lautan tadi bertemu dalam dirinya, sehingga beliau menjadi lautan yang tidak memiliki daratan. Beliau menjadi lautan ilmu yang tidak memiliki tepian. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bertemu Habib Imam Haddad ni dengan Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Oh, di sini tempat dia duduk kat sini. Tengok. Dia bukan duduk gini. Di sini letak kitabnya. Zain Al-Habsyi. Habib Zain Al-Habsyi, Sahibul Authah. Oke teman-teman, kita di sini kita berdua mau bacain aja, bukan mengaji atau menafsir, karena emang bukan pak kita teman-teman. Itu kalau untuk mengkaji kitab itu paknya guru-guru kita, ulama-ulama. Kita di sini cuma mau bacain aja. Dan dan ini juga kitab Syarah ini terjemahan ya teman-teman ya, karena kalau kitab kuning baca on nggak tahu ya. Lagi pula kita masih di bawah dasar banget, sorot, jadi belum bisa banget dah itu teman-teman. Yaudah kita langsung aja. Untuk yang pertama ini wali yang kita mau bacain itu dari Imam Ali Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau dikenal sebagai seorang yang taat beribadah kepada Allah, selalu taat dan berhikmah di hadapannya. Beliau berpaling dari apapun selainnya, senantiasa giat melakukan amal perbuatan juga hati, dan anggota tubuhnya senantiasa khusyuk dan tunduk pada Allah, karena beliau sangat mengenal Allah dan takut kepadanya. Inilah sifat-sifat Imam Ali Zainal Abidin, putra Imam Husain bin Imam Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, yang diberi julukan Abdul Husain atau Abdul Hasan, dan beliau juga diberi gelar As-Sajjad, orang yang banyak bersujud. Beliau dilahirkan di kota Madinah tahun 33 atau 38 Hijriah, dan beliau meninggal di sana pada tanggal 18 Muharram tahun 94 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baqi, yang kala itu beliau masih berumur 57 atau 58 tahun, tepatnya di Kubah Abbas, bersanding dengan pamannya yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang tabi'in yang agung, imam yang besar. Beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari pamannya Al Hasan, Jabir, Ibnu Abbas, Miswar bin Makromah bin Abu Hurairah, Sofiyah, Aisyah, Ummu Salamah, dan para ummahatul mukminin
lainnya. Beliau adalah pengganti ayahnya dari segi keilmuan, zuhud, dan ibadah. Bahkan para ulama kala itu telah bersepakat akan kebesaran beliau dalam segala hal. Yahya Al-Ansori berkata, beliau adalah sebaik-baik Bani Hashim yang pernah aku lihat. Az-Zuhri berkata, aku tidak pernah mendapati di kota Madinah seorang yang lebih utama dari beliau. Hamad bin Zaid berkata, beliau adalah seorang Hashimi yang terbaik yang pernah ada di kota Madinah. Hal ini juga dinyatakan oleh Abu Bakar bin Syaibah. Seluruh sanad Zuhri yang paling benar adalah yang melalui riwayat Ali bin Husain dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di hari yang sama dengan Imam Zuhri. Bahkan Nabi SAW telah mengabarkan tentang beliau sebelum beliau dilahirkan, akan diterangkan pada biografi Imam Bagir. Dalam sehari semalam, beliau melakukan sholat sebanyak 1000 rakaat. Bila berwudu untuk sholat, raut muka beliau berubah. Beliau ditanya mengenai hal ini, dan beliau menjawab, apakah kalian sadar aku akan berdiri di hadapan siapa? Beliau lebih senang bila tidak ada orang yang menolong beliau mempersiapkan alat bersucinya. Beliau menimbanya lalu menutupi sebelum tidur. Beliau tidak pernah meninggalkan bangun malam, baik dalam kota maupun di perjalanan. Oke teman-teman, sekarang yang baca gantian ya. Kasihan dia capek. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kejadian yang lain, tatkala Farasdak memberitahukan kepada Hisyam tentang beliau dalam cerita yang terkenal itu, beliau memberinya hadiah 12.000 dirham, tetapi Farasdak menolaknya seraya berkata, sesungguhnya kami memujinya semata-mata karena Allah, bukan mengharapkan hadiah. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya kami Ahlul Bait, bila telah menghadiahkan sesuatu, kami tidak akan menariknya kembali. Beliau sempat tinggal bersama kakeknya, Imam Ali, selama 2 tahun. Kemudian bersama pamannya selama 11 tahun. Dan selanjutnya bersama ayahnya Al-Husain selama 11 tahun. Semoga Allah meridai mereka semua. Ada yang menyatakan beliau meninggal karena diracun oleh Walid bin Abdul Malik. Ketika beliau meninggal dunia, orang-orang mendapati beliau telah menafkahi 200 keluarga. Bahkan beliau memikul tempat makanan itu sendiri di malam hari, kemudian menyedekahkannya kepada kaum fakir miskin di kota Madinah. Beliau mengatakan, sesungguhnya bersedekah secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Muhammad bin Ishaq bercerita, dahulu pernah beberapa waktu orang-orang di Madinah hidup sedangkan mereka tidak mengetahui dari mana datangnya kebutuhan mereka. Tetapi ketika Ali bin Husain meninggal dunia, mereka tidak pernah mendapatkan kebutuhan mereka lagi. Beliau menyedekahkan seluruh hartanya untuk Allah sebanyak 2 kali. Di dalam majelis, beliau melangkah ke depan hingga di hadapan Zaid bin Aslam untuk duduk bersamanya, dan beliau berkata, sudah sepatutnya ilmu diikuti kemanapun ia pergi, dan sepantasnya seseorang duduk kepada seseorang yang membawa manfaat untuk agamanya. Beliau bila memberi pinjaman tidak pernah menagihnya kembali. Beliau juga bila meminjamkan baju tidak pernah memintanya kembali. Bila berjanji dengan seseorang, beliau tidak bisa makan dan tidak bisa minum sampai menepati janji itu. Bila mengurus kepentingan seseorang, lalu kepentingan itu terhenti, beliau melunasinya dari harta sendiri. Beliau berangkat menunaikan haji dan juga ikut berjihad dengan menggunakan kendaraannya, tetapi sedikit pun tidak memukul kendaraannya. Cerita mengenai kebesaran banyak sekali dan tidak terhitung, tetapi sudah dikenal dan ditulis di buku-buku. Maka rasanya sudah cukup kami sebutkan sampai di sini. Beliau meninggal dunia meninggalkan 11 putra dan 4 orang putri, di mana di antara mereka yang mewarisi kaum keilmuan, kezuhudan dan ibadah. Beliau adalah yang disebutkan oleh penyusun qasidah ini, yaitu Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Oke teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu kita bahas
bahas Imam Ali Zainal Abidin biografinya. Insya Allah besok kita membahas biografi Al Imam Muhammad Al Bagir radhiyallahu anhu. Oh ya teman-teman, tadi sedikit informasi, tadi Imam Ali Zainal Abidin itu anak dari Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Husain ini anak dari pasangan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra, yang dimana Sayyidah Fatimah Zahra adalah putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Ya, Udah kan? udah bang. Ya udah, kita tutup aja ya Gal. Oke, kita closing aja langsung bang ya. Closing. Baju lu mulus banget. Baju gue lecek. Nggak ada yang gosokin. Kita gak ada yang gosokin. Koin dong. Iya, amin insya Allah. Ya udah. Tuh Gal. Gua apa yang closing nih? Lu aja. Oke teman-teman, sekiranya sampai sini dulu kita membahas karangan Imam Ali Zainal Abidin. Selanjutnya insya Allah kita membahas imam berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like. Jangan lupa kalau yang suka sama video-video kita, Oh iya, jangan lupa di like. Kalau yang nggak suka, ya nggak lewatin apa-apa. aja. Terus jangan lupa komen Komen ya guys biar tambah seru lagi. dan Subscribe.